Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di dalam pelajaran kita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini kita masih berada di bab 1, bagian yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kompetensi dasar atau KD 31 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu peserta didik mampu menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Materi kita hari ini meliputi sistem nilai Pancasila, implementasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu pada satu tujuan. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, nilai-nilai, dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi budaya, dan dimensi institusional. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, implementasi Pancasila. Yang pertama, dimensi spiritual, mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Yang kedua, dimensi kultural atau dimensi budaya, mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Yang ketiga, dimensi institusional, mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mari kita lihat penerapannya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif. Demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa kejutan pada berbagai jenis tertentu. Di dalam pelaksanaan, 3 nilai utama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut harus menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan,
nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Selain itu, nilai spiritualitas kita menjadi pemandu bagi penyelenggaraan agar tidak melakukan aktivitas di luar aktivitas dan ketentuan yang sudah digariskan. Yang ketiga, mari kita lihat nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia memiliki sifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia. Nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Yang keempat, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan. Artinya, penyajian bersama secara bulat. Baru sebelum itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpulan yang penting, yaitu keputusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan putusan kejujuran bersama, hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Yang terakhir, perbedaan secara umum, demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Yang kelima, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya digunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi bidang yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja sesuai dengannya. Demikian materi yang bisa sampaikan pada saat ini. Selamat belajar, tetap semangat, menjaga prokes. Sampai jumpa kita di hari yang akan datang. Terima kasih.